Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan turut prihatin atas wabah virus corona COVID-19 yang saat ini terus menjadi perhatian bagi kita semua. Karena pada saat ini tanggal 25 Maret tahun 2020 tercatat ada 382.644 kasus positif terkena virus COVID-19. Menelan korban sebanyak 16.587 jiwa di dunia dan yang sembuh berada pada angka 101.898 jiwa. Dan di Indonesia sendiri ada 686 orang positif. 55 orang meninggal dunia dan 30 orang sembuh. Kami menghimbau agar kita selalu mentaati peraturan pemerintah yang berlaku pada penanganan virus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan virus corona dari masa ke masa. Sebelum kita lanjutkan jangan lupa klik subscribe channel ini agar kita terus memberikan informasi-informasi seputar perkembangan virus ini. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut World Health Organization, WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah, seperti MERS dan SARS. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria, merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak. Terkadang, hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome atau bisa disebut virus SARS pada tahun 2002. Sampai 2003 dan wabah Middle East Respiratory Syndrome atau virus MERS di Korea Selatan pada tahun 2015. Baru-baru ini, virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19 memicu wabah di Cina pada Desember tahun 2019. Dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti Tyrrell dan Bainoe menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa, melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut. Pada akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus dan virus gastroenteritis babi yang dapat ditularkan, yang semuanya telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru. Mengenali jenis-jenis virus corona. Virus corona masuk dalam subfamili Coronavirin dalam keluarga Coronaviridae. Berbagai jenis virus corona pada manusia bervariasi dari tingkat keparahan gejala hingga kecepatan menyebar. Dokter saat ini mengenali 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. Jenis yang paling umum yaitu 1. 229E Alpha coronavirus, 2. NL63 Alpha coronavirus, 3. OC43 Beta coronavirus, 4. HKU1 Beta coronavirus. Jenis lain yang sebenarnya cukup jarang malah menyebabkan komplikasi yang lebih parah yaitu MERS yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome, MERS, dan SARS-CoV, virus yang bertanggung jawab atas Severe Acute Respiratory Syndrome SARS. Pada akhir Desember tahun 2019, jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 mulai beredar, yang kemudian menyebabkan penyakit dan dikenal sebagai COVID-19.
Berikut jenis-jenis virus yang sempat menggemparkan dunia hingga saat ini. Yang pertama ada virus SARS. SARS coronavirus. SARS-CoV adalah virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2003. SARS-CoV dianggap sebagai virus yang dibawa dari hewan yang diduga kelelawar dan menyebar ke hewan lain, luwak, serta manusia. Infeksi pertama pada manusia terjadi di Provinsi Guangdong, Cina Selatan pada tahun 2002. Dalam beberapa bulan, SARS menyebar ke lebih dari 2 lusin negara di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia. Saat epidemi tersebut, virus telah menyebar ke lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia dan membunuh hampir 800 orang. Pada saat itu, pemerintah Cina dikritik karena merespons secara perlahan terhadap wabah tersebut dan menyembunyikan keseriusan penyakit tersebut. Dikutip dari Healthline, salah satu perubahan terbesar sejak SARS adalah kemajuan dalam teknologi yang dibutuhkan untuk memahami virus dan mengembangkan tes atau perawatan diagnostik. Pada bulan Januari, para ilmuwan Cina telah mengurutkan virus yang pertama kali muncul pada bulan Desember. Mereka juga membuat informasi itu tersedia bagi para ilmuwan di seluruh dunia. Dengan SARS, para ilmuwan butuh sekitar 5 bulan untuk mengidentifikasi virus setelah mulai menyebar. Komplikasi lebih mungkin terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, dan setengah dari semua orang yang berusia di atas 65 tahun yang menjadi sakit tidak bertahan hidup. Pihak berwenang akhirnya mengendalikan SARS pada Juli tahun 2003. Yang kedua ada virus MERS, Middle East Respiratory Syndrome. MERS adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona. Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, yang pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi pada 2012. Beberapa kasus infeksi MERS-CoV yang dikonfirmasi di laboratorium dilaporkan tidak menunjukkan gejala, artinya mereka tidak memiliki gejala klinis. Namun mereka positif terinfeksi MERS-CoV setelah menjalani tes laboratorium. Gejala MERS yang khas termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Pneumonia umum terjadi, tetapi tidak selalu ada. Gejala gastrointestinal, termasuk diare, juga telah dilaporkan. Meskipun sebagian besar kasus manusia dari infeksi MERS-CoV telah dikaitkan dengan infeksi manusia ke manusia menurut kesehatan. Bukti ilmiah saat ini menunjukkan bahwa unta dromedaris adalah inang utama untuk MERS-CoV dan sumber hewan dari infeksi MERS pada manusia. Namun, peran pasti unta dromedaris dalam penularan virus dan rute penularan yang pasti belum diketahui. Asal-usul virus tidak sepenuhnya dipahami tetapi, menurut analisis dari genom virus yang berbeda, diyakini bahwa itu mungkin berasal dari kelelawar dan ditransmisikan ke unta di masa lalu. Yang terakhir dan yang kita alami saat ini adalah virus COVID-19. Virus corona ini pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan. Dilansir dari The New York Times, pasar kemudian ditutup dan didesinfeksi, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyelidiki hewan mana yang mungkin merupakan asal mula yang tepat. Kelelawar dianggap sebagai sumber yang memungkinkan, karena mereka telah berevolusi untuk hidup berdampingan dengan banyak virus, dan mereka ditemukan sebagai titik awal untuk SARS. Ada juga kemungkinan bahwa kelelawar menularkan virus ke hewan peralihan, seperti terenggiling, yang dikonsumsi sebagai makanan lezat di beberapa bagian Cina, dan mungkin kemudian menularkan virus ke manusia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa virus ini memiliki urutan sekuens genetik yang mirip 88% dengan virus corona dari kelelawar. Hal itu menjadi dugaan sementara dari mana virus corona muncul. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe, agar kami terus dapat memberikan informasi terupdate tentang virus corona.